Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab di saat ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah keberadaan kami, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk sejenak meninggalkan aktivitas kami. Kami datang kepada Tuhan beribadah, dan kami percaya kehadiran Tuhan pada saat ini akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi tantangan hidup. Melalui firman-Mu kami disegarkan kembali arti makna hidup yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan. Pakailah hamba-Mu dalam keterbatasan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu, dan semuanya Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 6 di ayat yang pertama sampai dengan 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kamu jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya bukan sebuah perkara yang gampang.
Sebagai orang percaya, kita pun sama, selalu diperhadapkan dengan dinamika hidup, dengan tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita, dari sesama kita, dari lingkungan kita. Tantangan itu bisa saja menjadi sebuah ancaman, apapun bentuknya. Tantangan itu membawa kita dalam dua pilihan: hadapi atau hindari. Tentu saja saudara-saudara, untuk menghadapi sebuah tantangan bukanlah perkara gampang juga. Tapi untuk menghindari tantangan pun menjadi sebuah kenyataan yang sangat sulit. Karena pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita hindari, tapi tetap saja tantangan itu ada. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita di masa-masa saat ini, saya meyakini kita sepakat, kita sedang dalam kesulitan bersama-sama. Kita sedang dalam kondisi yang sama, diperhadapkan dengan situasi pandemi yang sudah cukup lama kita alami. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang timbul imbas dari situasi yang sekarang terjadi. Saudara-saudara, kehidupan semakin sulit, kehidupan semakin membawa kita dalam situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Kita membutuhkan kekuatan ekstra, kita membutuhkan kesabaran ekstra, kita membutuhkan Sang Penolong dan Penyelamat. Bukankah itu sudah kita terima? Penolong dan penyelamat itu hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Andalan kita hanya Dia satu-satunya. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kita keluar dari situasi yang sulit saat ini. Memikirkan untuk keluar, untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit pun serasa tidak mudah, apalagi untuk melakukan, untuk menghadapi kenyataan itu, tidak sekedar memikirkannya. Paulus pernah menghadapi kesulitan yang luar biasa. Paulus pernah menghadapi situasi yang membuat dia betul-betul menjadi sosok yang bisa saja orang tidak percaya kepadanya sebagai rasul Tuhan. Bagaimana tidak, karena dia adalah seorang pendosa yang sejak awal sebelum berubah namanya menjadi Paulus, dia seorang pembunuh, dia seorang yang benci kepada pengikut Kristus. Ketika dia dipakai Tuhan, dia ingin membuktikan bahwa dia betul-betul menjadi pelayan Tuhan. Sekiranya bukan sebuah perkara yang gampang, sementara dia mengajar, sementara dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi rekan sekerja dari Allah. Realitas yang dia hadapi tidak mudah untuk dilalui. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi dia mengingatkan kepada rekan sekerjanya. Dia mengingatkan bahwa kita semua sudah diselamatkan, sudah ditolong oleh Tuhan. Keyakinan penuh Paulus pada saat itu bahwa dalam kondisi apapun, ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, maka Dia yang telah mengampuni, mendamaikan, menyelamatkan, Dia telah memberi berkat, Dia telah menolong, Dia telah menyertai kita, menyertai
waktu itu rekan-rekan sepelayanan Paulus, maka Paulus katakan, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang bergantung kepadanya. Ada banyak pemahaman dan ajaran yang berbeda pada saat itu dikala Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan yang diberitakan oleh orang-orang. Saudara-saudara, ada tindakan perlakuan yang dihadapi Paulus yang tidak mengenakan. Oleh sebab itu tantangan itu menjadi sebuah tantangan yang membuat Paulus maju ataukah menghindar, hadapi ataukah menghindar. Namun bagi Paulus ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ketika dia maju menghadapi tantangan yang ada, hanya ada satu yang dia yakini, dia tidak akan pernah berjalan sendirian. Justru disitulah dia menjadi seorang yang kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan bahkan menolong dia menghadapi tantangan apapun. Tantangan itu mewujudkan setiap orang untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, situasi kondisi pada saat ini mungkin bisa saja tidak separah yang dialami Paulus, atau kita memang tidak akan pernah sama memiliki situasi seperti Paulus. Tapi yakinlah dalam situasi apapun yang pada saat ini kita hadapi, ada banyak hal yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan. Ada di antara kita yang ingin pulih dari sakit, ada yang terpapar COVID-19, ada yang saat ini tengah bergumul dengan pekerjaan, dengan keluarga. Apapun menjadi tantangan dan pergumulan kita, persoalan hidup kita, mari bersama-sama siap untuk menghadapi itu. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita, hanya dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Yakinlah Tuhan menolong setiap orang yang mau berserah kepadanya. Saudara-saudaraku, jangan pernah putus asa. Mari bangkit. Kita yang terpapar, kita yang sakit, kita yang sedang berada dalam pergumulan yang hebat, kita yang di PHK, kita yang tidak dan belum mendapatkan pekerjaan. Yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Hadapi tantangan, apapun tantangan itu, sesulit apapun, yakin ketika kita bergantung kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tapi yakin di masa sulit Tuhan pasti menolong. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Siang terus sampai senja, nantikan tuayan
Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, agar menjadi sarana bagi kami untuk dapat melakukan berbagai pelayanan. Kami saat ini berserah penuh kepada Tuhan. Ada banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, sakit penyakit. Kami diperhadapkan dengan pandemi yang belum selesai. Ada banyak di antara kami yang terpapar, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Tidak ada bandingnya dalam dunia ini. Ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan kami, sesuatu itu tidak akan mungkin mengalahkan kuasa Allah, kuasa satu-satunya yang maha tinggi, yang maha besar. Bapa di surga, oleh sebab itu kami berserah diri kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan apapun. Sakit, di PHK, mengalami berbagai pergumulan hidup. Apapun Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi yang kuat, tetap setia kepada Tuhan. Berkati anggota jemaat-Mu di GKP Smyrna Cikarang dalam keberadaan kami semua. Berkati kami dalam berbagai pengharapan, Tuhan menolong kami. Tuhan, kuatkan kami, lindungi kami, beri kami kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Ampunilah kami Bapa. Ada banyak hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami betul-betul berserah diri kepadamu di saat ini. Kami serahkan seluruh keberadaan anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Smyrna Cikarang ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami, dan kami berdoa menaikkan permohonan kami dalam syafaat kami. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya